Shalom sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di tempat ini semuanya berkat kasih karunia Tuhan. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kita angkat lagu pujian ini. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Engkau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dari awal kita nyanyi Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari awal kita nyanyi Yesus, Kau sungguh baik. Saya undang untuk semuanya boleh bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
kasih Tuhan, Ibu Gembala boleh berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang layak dipuji dan diagungkan. Kami naikkan syukur kami kepadamu untuk kebaikan-Mu. Kami naikkan ucapan syukur kami untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami menaikkan ucapan syukur kami buat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami, yang menjadi sahabat kami, yang menjadi keluarga kami, yang menjadi orang-orang yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat mereka. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu yang kudus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami untuk menikmati hadirat-Mu. Ampuni kami dari segala kesalahan-kesalahan kami. Sehingga kami boleh ada di tempat ini dan dilayakkan untuk menikmati hadirat-Mu. Menikmati lawatan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami yang datang dengan beban yang berat akan pulang dengan suatu keringanan, suatu kemudahan, suatu sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Karena kami mengalami pertemuan pribadi dengan Engkau. Kami yang datang dengan sakit penyakit akan pulang dengan sesuatu yang sudah dipulihkan. Tubuh kami dipulihkan dan kami semakin kuat bersemangat di dalam Engkau. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami rindu menikmati persekutuan bersama-sama dengan Engkau melalui ibadah pada pagi hari ini. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan bertahta di atas puji-pujian kami, nama-Mu yang dipermuliakan, dan Tuhan tolong kami. Sementara kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus, hati kami, pikiran kami, roh kami sepenuhnya hanya tertuju kepada Engkau. Dan tujuan satu-satunya hanya untuk menyenangkan hati-Mu dan menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu yang melayani. Biarlah Tuhan akan memperlengkapi mereka, memakai mereka, dan urapan-Mu ada di atas mereka. Sehingga ibadah hari ini menjadi ibadah yang sungguh luar biasa. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan sendiri akan melindungi mereka ya Tuhan. Dan tibahkan mereka di tempat ini dengan selamat. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Ya, saya sama sekali lagi shalom. Ya puji Tuhan, kita mau naikkan lagu pujian kita yang kedua. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
seluruhmu, beri kemuliaan untuk Tuhan. Dosa berdiri. Ya, puji Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu untuk kehidupan kami. Yesus. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kesetiaan-Mu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kami
melayani Tuhan, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, bila waktu yang indah ini kami mau belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kami mau melakukan firman-Mu. Berbicaralah secara khusus, secara pribadi kepada setiap hati umat-Mu Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu dan ketika kami kembali dari tempat ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi, karena firman-Mu itulah yang mengubah hidup kami, akan menjadi hidup yang bermakna dan yang terhormat bagi Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan terus menolong kami di tahun 2022 ini Tuhan. Terpujilah Engkau, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan bila semua untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama semua kita katakan, amin, amin. Baik, terima kasih tim musik yang luar biasa. Tuhan berkati pelayanan kalian ya, anak-anak muda yang sangat kreatif dalam memuji Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu, shalom. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Terima kasih hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Semua baik-baik? Amin. Ya, meskipun situasi yang kurang baik, ya, tetapi kita tetap mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih bisa melakukan segala aktivitas kita semua karena kebaikan Tuhan. Ya, ada banyak orang yang tidak bisa menikmati tahun 2022 ini oleh karena banyak situasi yang tidak memungkinkan ya, tetapi karena kebaikan Tuhan kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Baik, kita akan mulai dengan firman Tuhan, sebuah tema yang saya akan share kepada kita, yaitu hidup yang bermakna dan terhormat bagi Tuhan. Amin. Hidup kita ini harus bermakna ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi orang Kristen, hidup kita harus bermakna dan hidup kita juga harus terhormat bagi Tuhan dan bagi sesama. Saudara mau? Amin. Mau kita bermakna bagi Tuhan, mau kita terhormat bagi Tuhan? Mari, inilah sebuah kesempatan buat kita untuk kita mendedikasikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tidak punya waktu yang banyak untuk kita menunda-nunda untuk hidup kita bermakna, tetapi kita punya kesempatan yang sangat terbatas. Untuk itu pada pagi hari ini, mari kita belajar sebuah kebenaran di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 4. Kapankah kehidupan kita itu bermakna dan terhormat bagi Tuhan? Kapan? Ketika kita mengerjakan pekerjaan Dia. Dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat ke-4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah sebuah kesempatan yang baik buat kita semua, bahwa tidak ada kesempatan lagi bagi kita ketika suatu saat nanti Tuhan menutup usia kita. Tetapi kalau pada saat hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, mari kita mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah kita yang sejati. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selagi kita kuat, selagi kita masih hidup, selagi kita diberi kesempatan untuk hidup dan melayani Tuhan, mari kita mengerjakan pekerjaan Dia. Amin. Jangan kita menunda-nunda, bahwa pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang dimana Tuhan akan disenangkan hatinya, dan hidup kita akan bermakna bagi Tuhan dan bermakna bagi sesama kita. Mau hidup kita bermakna bagi Tuhan? Amin. Mau hidup kita terhormat bagi Tuhan? Amin. Mari kita mengerjakan pekerjaan Dia. Tuhan Yesus selama Dia ada di bumi, Dia mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Selama kurang lebih 3,5 tahun, Dia melayani Tuhan. Dia melayani Bapaknya. Dia menyembuhkan yang sakit, yang tuli bisa mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan, yang kehilangan pengharapan diberi pengharapan oleh Tuhan, karena Dia mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Kalau kita adalah muridnya,
maka kita juga sewajarnya mengerjakan pekerjaan Bapa kita. Amin. Mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen, mereka bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi mereka tidak mengerti makna dan tujuan hidup mereka. Mereka masih hidup di dalam dosa, mereka masih hidup iri hati satu dan yang lain. Mereka masih dendam, masih marah, masih kepahitan. Mereka menyimpan kebencian terhadap keluarganya, sesamanya, terhadap orang-orang lain. Dan bukan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Jadi selama kita ada di bumi ini, selama kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, mari kita mempersembahkan hidup kita. Anak-anak muda, dedikasikan hidupmu untuk Tuhan selagi engkau masih muda. Amin. Karena anak-anak muda adalah anak-anak generasi penerus, generasi-generasi yang luar biasa, generasi milenial, generasi yang dipakai Tuhan secara luar biasa ketika saudara mendedikasikan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan suka menunda karena masa mudamu penuh dengan harapan. Amin. Masa mudamu penuh dengan harapan. Kata firman Tuhan, aku merancangkan hal-hal yang baik, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, kata firman Tuhan. Amin. Anak-anak muda, dedikasikan hidupmu pada masa mudamu. Taat kepada orang tua, taat kepada gurumu di sekolah, taat kepada Tuhan terlebih utama, dedikasikan hidupmu. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dipisahkan dari dosa. Kita tidak lagi bermain-main dengan dosa kita. Kita tidak lagi bermain-main dengan dosa, karena dosa adalah kekejian di mata hatinya Tuhan. Ada banyak anak-anak muda, mereka bermain-main dengan hidup mereka. Mereka bisa bermain dengan dosa, narkoba, merokok, minum minuman keras. Mereka bisa meninggalkan kuliah, bangku sekolah, mereka meninggalkan hal-hal yang harus mereka lakukan. Maka mereka ada yang bolos dari sekolah, bolos online namanya. Ya, sekarang kan ada sistemnya online semua ya, betul ya? Ya, via Google Meet dan Zoom Meet ya, mungkin teman-teman memahami ini semua. Ya, kalau dulu kita sekolah ya, kalau bolos loncat pagar. Betul ya? Zaman kita sekolah sekarang anak-anak bolos off cam. Jadi kameranya dimatiin, terus bisa tidur-tiduran sambil dengar gurunya. Ya, itu bolos secara online dibilang ya. Makanya di sekolah anak saya itu wajib wajib on. Nggak boleh nggak buka kamera. Jadi selama pembelajaran dari awal sampai selesai wajib on cam. Ya. Jadi supaya gurunya tahu siapa ini yang dengar, siapa ini yang tidur-tiduran di kelas online. Nah, itu bagi kita anak-anak orang tua yang sedang juga mungkin orang tua muda ya yang masih merawat anak, mendidik anak, masih ya bukan berarti kita tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Justru masa muda kita menjadi keluarga-keluarga yang menjadi contoh dan teladan buat keluarga-keluarga muda yang lain. Amin. Menjadi kesaksian yang baik bagi keluarga-keluarga yang lain yang belum mengenal Tuhan. Lewat kehidupan rumah tangga kita, suami istri, benar-benar mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, maka keluargamu akan menjadi kesaksian yang baik, keluargamu akan menjadi bermakna, keluargamu akan menjadi terhormat di mata manusia dan di matanya Tuhan. Amin. Yang kedua, kapan kehidupan kita menjadi terhormat? Kapan kehidupan kita menjadi bermakna di mata Tuhan? Yaitu ketika kita memenuhi panggilan Allah dalam kehidupan kita. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat ke-19-20 berkata demikian. Kita baca sama-sama, membantu saya. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus, sering kita dengarkan ayat ini, sering diberitahukan di gereja, bahkan di hampir setiap saat kita mendengarkan. Dan ini amanat agung Tuhan Yesus ketika Dia hendak terangkat ke surga, dan ini yang harus dilakukan oleh gerejanya. Siapa gerejanya? Gereja bukan berbicara tentang gedung, tetapi gereja berbicara tentang kita. Amin. Gereja tentang saya dan saudara, itulah gereja. Ketika kita dimanapun kita berada, kita mau
pergi untuk menjadikan semua bangsa murid dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Tuhan menyertai pelayanan kita dimanapun kita berada. Itulah sebabnya gereja tahun ini mempunyai sebuah tema, bekerjalah selagi masih siang. Ini berbicara tentang sebuah kesempatan, karena kesempatan itu tidak terulang 2 kali, saudara. Kalau kita masih diberi kesempatan tahun ini untuk menjalani tahun ini, pergunakan kesempatan ini. Amin. Pergunakan waktu ini. Kalau gereja atau gembalamu mengajak, ayo mari kita melayani Tuhan. Mari kita dedikasikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Ambil kesempatan itu. Ambil kesempatan itu. Karena kesempatan itu tidak terulang kembali, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau tidak ada seorang pun yang merespon untuk melayani Tuhan, Tuhan berkata dia akan menjadikan batu-batu, ya ayatnya, bahkan pohon-pohon akan bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Dan sekarang penggenapan itu sudah terjadi, saudara. Siapa yang menyangka handphone yang ada di tangan saudara itu adalah sebuah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Itulah batu sebenarnya. Dipakai untuk kita kirim. Tadi Ibu Gembala share bahwa kita mempergunakan teknologi yang ada untuk memenuhi panggilan Allah dalam kehidupan kita. Mungkin ada teman kita, saudara kita, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Kita share link daripada gereja kita supaya banyak orang yang mengalami kasih Tuhan. Karena dengan adanya masa pandemik ini justru berita Injil tersebar sampai ke seluruh dunia. Amin. Tersebar, tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena dengan jempol kita pun informasi itu akan sampai ke luar negeri. Dengan jempol kita bisa klik satu link, mengirimkan kepada satu grup. Wah, itu semua orang boleh mengalami Tuhan. Ya, dari 200 orang dalam grup itu mungkin ya 10%, 20 orang bisa bertobat kepada Tuhan. Atau salah satunya mengenal Tuhan, itu kan sesuatu yang baik sekali. Amin. Saudara mau memenuhi panggilan Tuhan? Di dalam Alkitab dikatakan Abraham keluar dari zona nyamannya. Dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama kedua dikatakan Abraham keluar dari tanahmu, dari Ur Kasdim. Untuk apa? Memenuhi panggilan Allah. Aku akan memberkati engkau dan menolong engkau, ya kata firman Tuhan. Ya, di situ dikatakan bahwa Abraham memenuhi panggilan Allah. Yeremia memenuhi panggilan Allah. Yesaya memenuhi panggilan Allah. Simon Petrus juga memenuhi panggilan. Ada banyak tokoh-tokoh yang ketika dipanggil oleh Tuhan mereka tidak menunda lagi panggilan itu karena mereka sadar bahwa mereka tidak mempunyai kesempatan yang banyak untuk melayani Tuhan. Sekarang kita hidup di sebuah generasi yang serba cepat, serba instan, segala sesuatu dilakukan dengan teknologi. Kita mau pesan makanan tinggal ngeklik dengan jempol kita, makanan sampai di depan rumah kita, bahkan kalau boleh diantar sampai ke ruang tamu, Bapak Ibu. Kalau dulu lama sekali, dengan teknologi pun segala sesuatu bisa dilaksanakan dengan baik. Mari kita pergunakan teknologi yang ada, bukan untuk kita bersenang-senang, tapi kita pergunakan untuk melayani Tuhan, memenuhi panggilan kita untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara mau? Ya. Jangan sampai handphone kita yang sehari kita cuma nonton media sosial yang tidak terlalu bermanfaat. Ya. Mari kita pergunakan teknologi itu dengan baik karena Tuhan mau kita melayani Tuhan di masa ini. Kata Yesus dalam Yohanes pasal keempat ayat ke-34. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini pekerjaan Yesus. Makanan Yesus ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan, kata firman Tuhan. Kita adalah murid-murid yang telah dipanggil, ditebus, diselamatkan, diampuni dosanya, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Masa sih kita cuma menjadi penonton di gereja? Masa sih kita tidak mau mengambil kesempatan ini untuk melayani Tuhan? Masa sih kita tidak mempunyai rasa syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan? Tega sekali kita ya. Tetapi saya percaya ketika kita mengerti ini, ketika kita ingin hidup kita bermakna dan terhormat bagi Tuhan, maka kita akan mau melakukan kehendak Dia yang mengutus dan menyelesaikan pekerjaan Bapanya di surga. Amin Bapak Ibu.
Ya, tadi pagi juga kita belajar tentang ini. Bahkan Tuhan mengatakan selagi kita diberi kesempatan untuk hidup, mari kita melayani Dia. Dalam poin yang ketiga, Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Ya, poin yang ketiga adalah kita mau melayani Tuhan. Saudara mau melayani Tuhan? Amin. Apakah di sini anak-anak muda sudah terlibat langsung melayani Tuhan? Sudah ya Ibu Gembala ya? Apakah ada yang belum? Kalau belum, hari ini sebuah kesempatan yang baik. Buat orang-orang tua juga, kalau belum mengambil kesempatan melayani Tuhan, ambil kesempatan itu. Datang kepada gembalamu atau datang kepada pengurus, Pak, Bu, saya mau melayani Tuhan. Kamu melayani bagian apa? Pokoknya apa aja yang bisa memang saudara bisa lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Amin. Lakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan sangat menghargai dan menghormati anak-anak Tuhan yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Kita baca bersama-sama Yohanes 12 ayat yang ke-26. Kita baca dengan suara yang mantap bahwa Tuhan akan menolong kita dan kehidupan kita akan menjadi bermakna dan terhormat di mata Tuhan. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Barang siapa melayani Bapa, melayani Yesus, ia akan dihormati oleh Bapa. Jadi melayani Dia bukanlah pekerjaan manusia, melayani Dia adalah pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan. Karena ketika kita melakukan pekerjaan Dia, maka saudara dan saya akan dihormati oleh Bapa, dihormati oleh sesama, dan bermakna bagi Tuhan dan bagi sesama. Amin. Putuskan hari ini, jangan menunda. Kita punya kesempatan yang tidak banyak. Kalau hari ini saudara sedang mencari-cari apa yang harus saudara lakukan dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan akan menolongmu. Datang kepada pemimpin-pemimpin otoritas rohani dalam gerejamu, persembahkan hidupmu, lakukan segala sesuatu yang Tuhan mau engkau lakukan. Karena apa? Hidupmu akan bermakna, akan terhormat di mata Tuhan dan di mata sesama. Ada banyak orang Kristen, mereka bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi hidup mereka tidak bermanfaat. Hidup mereka tidak bermakna. Mereka masih main judi, mereka masih minum mabuk, mereka masih pesta pora, mereka masih iri hati satu dengan yang lain. Mereka meninggalkan gereja, mereka tidak peduli dengan agama, mereka tidak peduli dengan khotbah-khotbah, mereka tidak peduli dengan pujian-pujian. Mereka hanya mengikuti keinginan mereka sendiri. Dan itu melukai hatinya Tuhan, kata firman Tuhan. Tetapi saya percaya jemaat yang ada di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang mau mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Amin. Yang mau melayani Tuhan karena kesempatan kita sangat terbatas Bapak Ibu. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan, mari kita pergunakan kesempatan itu. Kolose 3 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama lagi ayat ini ya. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ini sangat jelas. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam perkataan kita ya, atau perbuatan, berbicara tentang tindakan kita, lakukan semua dalam nama Tuhan Yesus. Supaya apa? Tuhan memberkati. Supaya apa? Tuhan menolong. Supaya apa? Tuhan memberikan jalan keluar segala sesuatu yang kau lakukan. Dalam pekerjaanmu, di dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Mulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam dan seterusnya, kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus dengan mengucap syukur, kata firman Tuhan. Ada banyak orang yang tidak mampu mengucap syukur. Mereka bisa mengucap syukur ketika apa? Ketika semua berjalan baik-baik saja. Tapi ketika masalah mulai timbul, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka marah dengan Tuhan. Mereka jengkel dengan Tuhan. Mereka mulai menuduh Tuhan, Tuhan itu jahat. Padahal tidak seperti itu Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik.
Segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Yohanes 5:17 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Jadi dalam pekerjaan Tuhan tidak ada kata pensiun Bapak Ibu. Semua kita akan lakukan sampai kita menutup mata. Amin. Sampai kita menutup usia kita, kita akan tetap melayani Tuhan. Amin. Kita akan tetap melayani Tuhan. Karena Bapa kita tetap bekerja sampai hari ini. Bahkan Tuhan Yesus sedang berdoa syafaat bagi kita dalam kerajaan surga. Dia berdoa syafaat bagi umatnya. Supaya banyak orang yang belum bertobat, mereka boleh mengalami pertobatan. Mari kita semua mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang menanti saudara. Sementara pekerjanya sedikit. Ya, pekerjanya sedikit. Tengoklah tetanggamu, tengoklah komunitasmu. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Ya, karena Tuhan disenangkan. Amin. Masih bersama dengan saya, amin. Ya, ini jamnya belum siang ya. Ya puji Tuhan, yang terakhir. Kalian terakhir kan cepat ya kita. Kolose 3 ayat yang ke-23. Ini boleh dihafal juga Bapak Ibu ya, ini ayat yang sangat baik buat kita. Kita baca sama-sama lagi Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Segala sesuatu yang saudara dan saya lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Bukan untuk, kalau di gereja bukan untuk gembala kita. Ya, memang para gembala kita, para pengurus-pengurus di gereja di sini, ya mereka dipakai oleh Tuhan untuk mengarrange, ya, mengatur segala pelayanan yang ada. Tetap kita menghormati, tetap kita merespek terhadap mereka, tetapi yang utama adalah ketika kita melakukan itu oleh karena cinta kita kepada Tuhan, amin. Oleh karena kasih kita kepada Tuhan. Oleh karena apa? Karena kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang paling utama Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau hari ini saudara juga masih boleh mendengarkan firman Tuhan ini, ya ambil keputusan, jangan kita menunda-nunda. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 berkata demikian, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara mau melayani Tuhan? Amin. Saudara mau rajin? Amin. Mau tetap semangat melayani Tuhan? Saya tetap semangat, saudara. Saya kalau berurusan dengan pekerjaan Tuhan, saya sangat semangat. Ya. Sangat semangat sekali. Hanya saya belajar untuk mengajak kita semua, teman-teman, jemaat semua, para pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak muda yang melayani Tuhan luar biasa, terus kembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Anak-anak muda terus maju dalam Tuhan, karena masa mudamu penuh dengan harapan, kata firman Tuhan. Bahkan masa mudamu sungguh ada, kata firman Tuhan. Jangan memikirkan dulu hal-hal yang belum engkau pikirkan. Seperti kapan saya menikah, ya jangan. Kapan saya punya pacar, jangan dulu. Ya, pelayani Tuhan. Tuhan akan mempertemukanmu dengan apa? Orang yang tepat, pasangan yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Ya. Jadi sekarang fokus kepada Tuhan. Fokus kepada belajar. Kalau yang kuliah, fokus kuliah, selesaikan kuliahmu. Karena Tuhan sudah merancang segala sesuatu tepat pada waktunya. Jangan juga melanggar aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, saya baru mendengar satu kesaksian yang real ya. Ya, itu dari daerah saya. Salah seorang teman saya juga, dia share bahwa suatu saat anaknya pergi sekolah Alkitab di salah satu tempat, kemudian mereka salah pergaulan,
akhirnya cewek ini lahir ya, hamil di luar nikah ya, karena mereka masih kuliah. Akhirnya dia kembali ke kampung halaman, kemudian calon suaminya ini bukan orang yang takut akan Tuhan, ya, masih pokoknya dia Kristen tapi Kristennya tidak takut akan Tuhan. Jadi terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kemudian istrinya ini istrinya ini dibunuh, saudara, dibunuh karena posisinya mereka sudah melanggar tata aturan pernikahan, ya, mereka menikah dalam posisi ceweknya ini sudah hamil ya gitu ya. Dan ini sangat melukai hatinya Tuhan. Nah, ketika itu anaknya ini diindikasi gantung diri, padahal enggak. Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ternyata terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan sampai hari ini masih dalam persidangan akan diputuskan. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami, atau mereka melanggar apa yang Tuhan sudah firmankan. Dan saya percaya ini contoh-contoh yang mungkin tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita, khususnya bagi anak-anak muda, bagi keluarga-keluarga yang punya anak-anak gadis, punya anak-anak remaja. Mari kita terus mendidik mereka, membina mereka di dalam takut akan Tuhan, bahwa pernikahan mereka harus dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Saya bicara sama anak-anak saya juga begitu. Papa mau nanti kalian menikah, ya, menikah dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, bertemu dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan kita doakan supaya Tuhan menolong, karena pergaulan muda-mudi ini kalau tidak dikontrol oleh orang tua bisa kebablasan, saudara, dengan teknologi yang ada. Ya, banyak orang yang sedang mengalami, orang tua mengalami berbagai macam pergumulan tentang anak-anak, tetapi kita percaya, kita dedikasikan anak kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai mereka, melindungi mereka, menolong mereka pada masa-masa mereka bertumbuh berkembang dalam kehidupan mereka. Amin, saudara. Mari kita lakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kesimpulan saya adalah, mari kita mengerjakan pekerjaan Dia. Yang kedua, mari kita memenuhi panggilan Allah dalam kehidupan kita, dan mari kita tetap melayani Tuhan. Amin. Bagimu Tuhan segala pujian. Mari kita nyanyikan satu pujian. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Jadikan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Putuskanlah hari ini untuk kita dedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Saya mengajak jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Haleluya Tuhan. Urawashika takaralabashika. Mari persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Serahkan padamu Segala cita-citamu serahkan kepada Tuhan. segala cita-citaku, masa depanku Menjadi milikmu ya Tuhan. menjadi milikmu. Jadikan kami ya Tuhan. Jadikan kami terang di tengah-tengah dunia, Membawa bangsa-bangsa membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan bagimu ya Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan. Pakailah Tuhan kemuliaan-Mu, Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan.
Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pada hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bermakna dan terhormat bagi Tuhan ketika kita mengerjakan pekerjaan Dia, ketika kita memenuhi panggilan Allah dalam kehidupan kita, dan ketika kita melayani Dia. Pertanyaannya adalah, maukah saudara untuk melayani Dia, untuk mengerjakan pekerjaan Dia, untuk memenuhi panggilan Allah dalam kehidupan kita? Kalau saudara mau, saudara bisa angkat tanganmu kepada Tuhan sebagai tanda komitmen kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menolongmu, Tuhan mengurapimu dengan Roh Kudus-Nya, Tuhan menguatkan hatimu supaya masa mudamu, masa di mana kita diberi kesempatan untuk hidup, kita mau mendedikasikan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Saya akan berdoa kepada saudara-saudara yang pada hari ini mau mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Haleluya. Saya melihat ada banyak anak-anak muda, banyak jemaat-jemaat Tuhan yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Bapa, pada hari ini aku berdoa secara khusus buat setiap anak-anak muda yang akan mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi mereka, Engkau yang memantapkan hati mereka, supaya mereka tetap kepada panggilan-Mu Tuhan. Mereka memenuhi panggilan-Mu dalam kehidupan mereka. Pada masa muda mereka mendedikasikan hidup-Mu. Mereka akan mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah-Mu yang sejati atas hidup mereka ya Tuhan. Pakai mereka pada masa muda mereka menjadi kesukaan hatinya Tuhan dan menjadi kesukaan hatinya manusia. Hidup mereka akan bermakna di mata manusia dan terhormat di mata-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan memakai semua anak-anak muda di tempat ini menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang juga mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai mereka Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang bermakna bagi Tuhan dan bermakna bagi sesama, yang terhormat bagi Tuhan dan terhormat bagi sesama. Karena ketika kami melayani Tuhan dan melayani sesama, maka Bapa kami di surga menghormati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan kami melakukannya bukan untuk manusia, tetapi kami melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan dan kesukaan hati Tuhan. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang bermakna bagi Tuhan dan terhormat bagi Tuhan. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang bermakna bagi sesama kami dan terhormat bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan ini dengan kekuatan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan pujian ini, Bagimu Tuhan, dan saya kembalikan kepada gembala. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
doa kami Tuhan, kami rindu agar Tuhan berkenan memakai kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu. Kami rindu agar kami dapat menjadi alat di dalam tangan-Mu. Kami mempersembahkan segenap kehidupan kami Bapa untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami. Kami mau mengambil bagian di dalam pekerjaan-Mu. Kami mau masuk ke dalam panggilan-Mu. Kami mau Tuhan melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan kehendak-Mu. Karena Engkau sedang bekerja dan kami pun akan bekerja sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Hamba berdoa buat sidang jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Apapun situasi kami, Engkau adalah jawaban bagi kami. Tuhan, Engkau melihat kebutuhan kami masing-masing. Engkau melihat pergumulan setiap jemaat-Mu. Dan biarlah Tuhan akan menolong kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan akan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Memberi hikmat kepada mereka agar mereka dapat bertahan, dapat kuat, dapat hikmat dari Tuhan untuk menjalankan pemerintahan dan memimpin bangsa ini menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga kami terus berdoa buat sekolah yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan akan sendiri mengirimkan murid-murid baru, menggerakkan hati orang tua yang punya anak usia sekolah dari TK, SD, dan SMP, sehingga mereka digerakkan untuk mengutus dan mengirim anaknya untuk sekolah di sekolah Hosana ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan memberi hikmat bagi guru-guru, bagi kami semua untuk dapat membimbing mereka di dalam jalan Tuhan. Sehingga kami tidak hanya menyeberangkan ilmu pengetahuan, tetapi terlebih ya Tuhan, kami dapat membimbing anak-anak didik kami di dalam jalan Tuhan. Menjadi orang-orang yang hidup dan mempraktekkan nilai-nilai kerajaan surga di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pembangunan sekolah. Biarlah Tuhan akan campur tangan, mencukupkan semua kebutuhan dana, sehingga semua dana yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung sekolah akan terpenuhi dan sekolah itu akan selesai dan bisa digunakan pada tahun ajaran baru. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan mencukupkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua menjadi mempelainya yang kudus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapa terima kasih.
Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk.